Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Usdesi. Kali ini Usdesi akan membahas tentang aksi nyata dari kurikulum Merdeka. Kita akan membuka dulu platform Merdeka Mengajar yang ada di HP Android kita. Kemudian kita membuka topik Merdeka Belajar. Nah, dari topik ini Usdesi akan memberikan aksi nyata dan memilih salah satu aksi nyata, yaitu strategi untuk pembelajaran Merdeka Belajar. Di situ sudah tertera petunjuknya tentang bagaimana aksi nyata yang harus dilakukan oleh guru dalam platform Merdeka Belajar. Baik, Usdesi akan membahas tentang strategi belajar di platform Merdeka Belajar. Marilah kita simak untuk pembahasannya. Membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Merdeka Belajar abad 21. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar yang pertama sesuai dengan pemahaman atau gagasan dan prinsip Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantoro. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan pembelajaran yang memerdekakan murid. Gagasan dan prinsip pendidikan, semboyan pendidik ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso dan tutwuri handayani. Tuntutlah murid sesuai zamannya. Tugas pendidik mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya. Demikian gagasan dan prinsip menurut Ki Hajar Dewantoro. Dari prinsip tersebut, apa itu strategi pembelajaran? Ya, menurut Howdy dari buku Strategi Pembelajaran, strategi pembelajaran adalah cara mengatur dan menggunakan seperangkat keterampilan peserta didik dalam mempelajari materi dan mencapai hasil yang diharapkan. Di sini, strategi pembelajaran kurikulum Merdeka atau KUMER yang saya pilih adalah menggunakan metode Project Based Learning atau PJBL dengan pendekatan saintifik. Di sini, peserta didik dapat mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Tentunya dengan dipandu oleh Bapak Ibu gurunya. Selanjutnya, strategi pembelajaran kurikulum Merdeka menggunakan metode Project Based Learning saya terapkan pada pembelajaran IPA kelas 6, yaitu materi praktik mencangkok. Di sini langkah awal adalah demonstrasi dan ceramah mengenai materi tersebut. Kemudian baru mempraktikkan PBL mencangkok yang dipandu oleh guru. Setelah itu dilanjut dengan diskusi kelompok dan terakhir refleksi. Pembelajaran ini disesuaikan dengan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. RPP di sini adalah RPP Plus atau yang sekarang disebut dengan modul ajar. Ya, berikut cuplikan dari RPP yang sudah dibuat, yaitu praktik mencangkok dengan metode Project Based Learning. Strategi belajar dengan menggunakan metode Project Based Learning. RPP ini atau modul ajar ini lengkap, berisi materi dan dilengkapi dengan terakhir yaitu LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Di mana lembar kerja ini akan dilaksanakan atau dikerjakan oleh murid
secara berkelompok dan individu di akhir pembelajaran. Berikut adalah cuplikan dari proses mereka melaksanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran dengan metode project based learning. Sesuai dengan modul ajar yang sudah dibuat, setelah guru memberikan materi melalui penayangan video tentang mencangkok, siswa langsung menuju ke lapangan. Atau lebih tepatnya, mereka menuju halaman sekolah di mana mereka dapat menemukan berbagai macam pohon. Setelah menemukan pohon, mereka yang pertama adalah memilih cabang batang pohon. Yang kedua, mengupas kulit batang untuk membersihkan kambium tersebut. Yang ketiga, memberikan pupuk pada pohon yang sudah diserut tadi, kemudian ditutup dengan sabut kelapa. Yang keempat, membungkus cangkokan tersebut dengan plastik dan diikat dengan tali rafia. Setelah itu memberikan lubang udara agar ketika tumbuh nanti akar pohon dari cangkokan tersebut, akar tersebut dapatkan udara dan celah untuk tumbuh. Berikut adalah dokumentasi LKPD dari masing-masing kelompok. Dalam satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok dan satu kelompok beranggotakan antara 4 sampai 5 orang. Masing-masing kelompok memberikan tanggapan setelah selesai melaksanakan kegiatan praktek dengan cara diskusi. Jadi, salah satu dari mereka ada yang menuliskan dan anggota yang lain ikut berpikir untuk menyelesaikan tugas atau diskusi dan pertanyaan sesuai yang ada di LKPD siswa. Setelah selesai pembelajaran, guru kemudian memberikan refleksi. Dari hasil refleksi untuk kegiatan mencangkok ini, yang pertama, rancangan strategi pembelajaran yang dibuat masih dalam bentuk RPP Plus atau belum disempurnakan dalam bentuk modul ajar kurikulum merdeka. Karena kelas 6 tahun ini masih menggunakan Kurtilas, sehingga jika tahun depan sudah full menggunakan kurikulum merdeka, maka modul ajar ini bisa disempurnakan. Dan begitu pula dengan strategi pembelajarannya. Yang kedua, metode pembelajaran berbasis proyek atau PJBL sangat cocok diterapkan untuk pembelajaran di abad 21 ini, terutama pada mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam yang sekarang menjadi IPAS. Yang ketiga, siswa sangat antusias dalam melaksanakan pembelajaran mulai dari mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan dalam diskusi kelompok saat mengerjakan LKPD. Yang keempat, strategi pembelajaran dengan metode PJBL ini sangat cocok untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Demikian rancangan strategi pembelajaran dengan metode PJBL yang dapat diaplikasikan di materi IPAS Kurikulum Merdeka kelas 6. Selanjutnya, saya mohon umpan balik dari Bapak Ibu semua di link tersebut, https://bit.ly umpan balik Bu Desi. Setelah itu bisa di-share dari link YouTube ini untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih. Demikian dari Usdesi. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.